What's up guys, welcome back to Garasi 19. Hari ini something yang berbeda. Kali ini gue nggak mau ngebahas motor, gue mau ngebahas mobil ini. Wih, BMW X5 F15 M Sport Black on Black. Ini rare Nggak F15. sih, sebenarnya nggak rare. Nggak rare ini. Nggak. Jarang. Ini Dixon mau jual mobil. Nah, Dia minta tolong gue untuk ngiklanin. makelar. Kali-kali ada yang mau, gue dapat 2% kan lumayan. Itu dia. Iya, Itu kan? dia. Cengli. Jadi kalau teman-teman yang mau, ini kilometer 54.000, pajak panjang, ya kan? Nggak pernah kena hujan, Nggak pernah. karena nggak pernah keluar. Iya. Bohong. Nggak lah. Kali ini gue mau ngebahas dua motor yang berbeda, serupa tak sama, tapi apa ya? Salah satu, salah dua terhedon yang ada di Garasi 19. Oke, let's go. Yeah, now I rep the O, what you know about the west side. I just bought a whip, all in cash, live my best life. Bought a couple stocks, so I'm covered for the next 5. I don't like the top, but I will if you test my patience. I'm patiently waiting, thinking you know me, but you've been mistaken. Alone in my crib, I like it vacant. Up in the morning, I'm me in the bacon. Don't like the cap and I don't like the faking. I need a bag and it's mine for the taking. Liquor and women, I'm never chasing. She don't know me, but she know that I'm famous. I got way too much money coming out of woodwork. Remember back then, dog, I told them that it would work. They ain't take it serious, I showed them that I could. Guys, terus terang gue bingung, gue mau mulai dari mana ngejelasin motor ini. Jadi kita bukan mau nge-review ya, maksudnya nge-review, ngejelasin barang-barang yang dipakai karena kalian bisa cek semuanya, videonya ada di video-video yang sebelumnya. Linknya di sini dan di sini kalian cek sendiri. Nah kali ini gue mau kasih apa ya? Karena teman-teman yang datang ke sini, customer yang datang ke sini, kebetulan motornya kan memang ada di sini. Jadi kadang tuh suka ngelihat, oh perbandingannya ini pakainya ini, yang ini pakainya ini. Nah, gue pengen lebih detail aja untuk ngebahas perbandingan antara dua motor ini. Dua-duanya sama-sama head-on, dua-duanya sama-sama 2021. Perbedaannya ada di engine yang pasti. Yang satu sebelah sini Road Glide Special 2021, yang sebelah sini Road Glide CVO Black Hole 2021. Ya dari segi mesin aja udah pasti berbeda, ya kan? Kalau kalian tahu CVO itu apa sih sebenarnya? Custom Vehicle Operations. Jadi kalau lu paham misalkan Mercy atau BMW punya M series, kalau Mercy punya MG. Nah, kalau Harley ini CVO-nya. Jadi paling tingginya lah. Jadi mesinnya berbeda, optionsnya berbeda, dari audionya berbeda, dari apalagi ya? To be honest, beratnya pun berbeda sebenarnya. Road Glide Special jauh lebih enteng. Road Glide CVO nggak tahu kenapa kok rasanya lebih berat gitu. Jadi pada dasarnya datangnya itu pun juga sedikit berbeda sih. Road Glide Special datang dengan 1819 peleknya. Kalau Road Glide CVO semua sama, mulai dari 2018 up itu udah 1821 di depannya peleknya. Jadi kita ngebahas dulu dari atas. Untuk front end-nya sebenarnya sama nih. Ini pakai Kraus KRT yang warna hitam. Untuk Road Glide Specialnya juga pakai KRT yang warna hitam. Nah kebetulan di sini dia pakai nyamannya. Nah ini gua potong dulu ya. Orang nih kadang-kadang suka bingung. Gua pantasnya itu pakai size ukuran berapa? 8, 10, 12, atau even lebih pendek gitu kan. Nah, jadi gue kadang-kadang motornya apa? Road Glide. Oke, cobain aja deh enaknya nyamannya di mana. Karena badan orang kayak badan gue pakai 10, pakai 8 enak. Pakai 10 kita nyantai. Kalau pakai 8 sedikit lebih pendek, temen feel-nya sih lebih agresif kalau menurut gue. Menurut lu gimana, San? Iya. Iya. Soalnya waktu itu kan yang bawa motornya di Maseki, you know kan. Dia ngajain kalau bisa nggak usah 8-in, 1-in juga jadi itu. Iya, memang ya. Lu kalau ngomongin bagger racing itu semua nggak pakai yang riser yang tinggi-tinggi, semuanya pendek. Karena posisi motor pasti dia pengennya nungging. Iya. Seperti kita lagi bawa motor sport bike kan. Iya. Oke. Nah jadi lu harus fitting lah kalau misalkan nyamannya riding position itu pakai berapa. Nah
balik lagi, riding position itu buat gue paling penting. Karena kalau terlalu tinggi pun lu nggak nyaman. Lu ngangkat motor pun juga rasanya lebih berat gitu kan. Apalagi lu mau speed cornering atau lu mau belok-belok atau mau gimana, pasti itu nggak nyaman sih menurut gue kalau ketinggian. Tapi kalau riding position lu pas, kaki pas, badan pas, pasti jauh lebih enak motor lu dan akan ngerasanya ringan gitu. Oke. Nah, di sini style CVO nih. Apa namanya? Windshieldnya akan seperti ini. Datangnya udah seperti ini. Tapi kalau road glide special ini gue ganti. Ini gue ganti. Memang yang gayanya CVO. Apa namanya? Jadi kelihatannya lebih pendek aja. Oke. Untuk karbon depan fender karena pakai 21, ini gue pakai dari Carbon Visionary. Ini dry carbon. Kelas. Very expensive. Iya. Aerodinamis lebih enteng lagi. Lebih enteng. Tapi yang ini juga nggak kalah. Asik. Ini juga custom. Iya. Tapi local made, jujur local made. Ini dry carbon juga. Gitu. Untuk peleknya yang road glide CVO, ini pakai BST. Ini yang Torque Tech. Ini warnanya merah, gila banget sih menurut gue. Ini kalau nggak tahu di kamera kelihatan nggak warna merah? Kelihatan ya? Kelihatan. Jadi karbonnya merah, matchingin dengan liverynya dia, warnanya merah. Ini permainannya black and red, yang itu black and gold. Oke? Untuk udah peleknya merah, disc brake-nya pakai Behringer. Kaliper 108 Behringer juga, warnanya merah. Master rem atas dengan kopling Behringer juga bisa main warnanya merah. Nah, karena yang ini black and gold, kita pakai Lindell Brakes. Lindell Brakes ini yang bow tie V-Star, sesuai dengan peleknya. Peleknya juga Lindell Brakes, warnanya hitam gloss. Kita pakai yang black and gold. Nah, kalau black and gold ini banyak yang nanya juga nih, kok warna goldnya menghilang ya? Pasti menghilang lah, namanya adanya pergesekan ya kan. Mau yang Lindell Brakes yang warnanya hitam pun juga lu pakai sebentaran juga pasti hitamnya udah hilang, jadi warnanya silver. Warna aslinya si disc brake-nya kan, Karena itu diwarnain ya. karena diwarnain. Untuk braking sistemnya ini pakainya Brembo. Ini GP4 RX 108. Nah, jadi atasnya gue pakai RCS 19 yang memang untuk Harley yang 1 inch. Tank reservoirnya semua pakai Rizoma. Nah, inilah bedanya. Jujur, kalau buat temen-temen yang mau ganti master rem sama kopling yang mau Brembo RCS, mau Behringer atau Rebufini, jujur paling gampang itu sebenarnya gantinya Rebufini karena everything is plug and play. Plug and play, bukannya Behringer tuh nggak plug and play, semuanya plug and play. Cuman untuk motor-motor tahun baru nih, mereka kan punya switch kopling sama switch rem yang adanya di dalam sini nih, yang di dalam sini. Nah, ini kalau Rebufini semuanya udah nutup tuh, semuanya berfungsi dengan baik tanpa harus ada apapun gitu. Nah, kalau untuk si Brembo sama Behringer ini kita harus sedikit modif di bagian switchnya supaya bisa nyala fungsi ABS-nya, lampu rem belakang itu nyala, lalu tidak ada fault di ECM motornya, jadi nggak ada error. Biasanya kan kalau error lu tahu sendiri, kalau Harley itu pasti akan nyala tuh lampu merah di dalam speedo kan, gitu. Nah, itulah kekurangannya. Tapi fungsi Rebufini, Brembo, Behringer, semua yang pernah gue pakai, semuanya fungsinya bagus sama. Memang ya seperti lo tahu, Brembo memang ada kelasannya, tapi yang ini kita pakai GP4 RX itu yang memang udah dipakai untuk balap. Nah, Behringer yang ini juga dipakai untuk balap. Dan Behringer itu kalau yang belum tahu, rem pesawat aja pakai Behringer, jadi kurang bagus apa? Nah, kalau Rebufini, all the materials, brake pad-nya itu semuanya high end, semuanya bagus. Karena pada waktu itu gue ke Italia pun gue dijelasin, ini loh bahannya ini, warnanya bisa begini, kenapa, fungsinya seperti apa, kenapa mereka bikinnya seperti itu, karena ya memudahkan customer untuk everything is plug and play, lu tinggal pakai, nggak ada perlu ngapa-ngapain gitu loh.
Pasangnya gampang Pasangnya juga. gampang, intinya seperti itu. Itulah kekurangan dan kelebihannya. So far sih kita Behringer kita udah ketemu nih caranya seperti apa. Most likely sama Brembo nggak beda jauh gitu. Jadi kita sudah ketemu, tapi tetap paling gampang lu pasangnya Rebufini karena no complaint gitu loh. Semuanya langsung beres. Oke. Satu lagi deh. Kalau pakai Brembo kekurangannya ya lu harus beli oil tank reservoirnya itu terpisah. Jatuhnya seperti yang ini. Kalau menurut gua kurang enak ya. Untuk dilihat. Kurang rapi. Iya. Jadi gua akan lebih prefer Behringer atau nggak Rebufini. Performance itu no doubt lah semuanya. Tiga brand itu semuanya oke. Jadi 3 brand itu yang gue pakai semuanya very oke, very reliable juga, worth of money lah yang pasti. Kalau ditanya berasa nggak nambahnya? I think sangat berasa. Lu sendiri gimana? Lu pakai Rebufini, disc brake lu Lindner. Menurut lu gimana? Berasa, tapi masternya kan nggak ganti. Ya master ganti tapi kan selang rem lu ganti. Bisa lihat di vlognya di Mas Eki, katanya ngerem bener nih motor. Ngerem banget Katanya. Oke. Untuk kita balik lagi kemana nih ya? Kita mulai dari mana nih ya? Braking system sudah, pelek udah, apa lagi? Aksesoris ya. Aksesoris yang beda-bedainnya aja kok. Sebenarnya memang udah mungkin gayanya gue. Jadi kayak motor nih, gue suka yang kalau gue dandanan gue sukanya yang very simple. Sebisa mungkin plug and play lah. Gue nggak pengen yang ngakalin atau kayak gimana. Nah, seperti lo bisa lihat di sini lampu DRL. Ini juga DRL. Yang paling nggak enak kalau dari road light standar apa coba? Sen. Warnanya orange gede gitu kan, bulat. Kita mau ganti bisa ganti mikanya doang warnanya jadi smoke, lalu dalamnya diganti DRL yang custom dynamics bisa. Tapi kalau misalkan kayak gini, ya gue lebih prefer dikecilin lah, ya kan, menarik. Jadi bisa ganti, jadi sennya seperti ini. Keren kan menurut gue? Orang juga nggak notice mungkin itu kalau misalkan nggak dinyalain itu lampu sen. Jadinya gini terang banget. Nah, kalau teman-teman yang suka itu custom dynamics namanya. Kuatin ya. Gitu. Terus crash bar kalau lu lihat di sini, ini gue pakai Santoro Fabrication Works. Ini USA, terbukti. Dan gue udah pernah lihat videonya, motor dijatuhin begitu, nothing happen, semuanya oke. Jadi untuk crash bar depan sama crash bar belakang itu satu set. To be honest, harganya fantastis, mahal. Ya kan? Nggak sanggup, mahal. Tapi ya worth of money, gitu kan. Membuat tampilan motor lo juga lebih simple. Kalau memang temanya bagel performance juga udah topnya lah. Karena menurut gue nggak nemuin lah yang crash bar yang lebih baik gitu kan, modelnya aneh-aneh atau gimana gitu kan. Nah, kalau untuk CVO sebenarnya kalau lu nggak pengen ganti yang seperti ini, biarin aja crash bar lu pakai yang model CVO. Karena menurut gue itu udah cakep, low profile juga, ya kan, pendek, dia nggak terlalu besar. Kalau misalkan lu mungkin ada mau penambahan lampu fog light, mau pakai rigid, mau pakai Baha design, menurut gue di situ very proper penempatannya untuk crash barnya. Itu. Nah, kalau lu mau lihat lagi perbedaan dari motor ini kita masih pakai floorboard. Ini pakai floorboard, brake arm, floorboardnya MJK, brake armnya MJK. MJK anyway itu merek ya, brand, Canadian brand. Tapi sorry to say sekarang dia sudah permanently closed. Nah, MJK itu ternyata dibeli sama Kraus Moto. Jadi, nanti tunggulah. Pasti nanti akan ada produk-produk baru, tapi namanya setahu gue yang kemarin kita ngobrol sama Satya, namanya udah bukan MJK lagi. Iya. Tapi all the machine, CNC machines-nya udah ditarik semua ke US, ke tempatnya Kraus. Ini masih floorboard. Tuh, yang ini masih nyala loh. Hati-hati bos, soak bener. Salah pencet saya pak. Oke. Mau riding nih kayaknya dia orang.
Oke, kalau yang motor ini kita rubah sudah. Ini sudah pakai mid control. Nah, mid control ini kalau lu sudah bergaya bagger performance, jujur ya, feel-nya beda. Kayak lu naik Dyna sebenarnya. Kayak lu naik Dyna lebih apa ya? Kalau floorboard kan lu masih yang nyantai gitu kan. Kaki ke depan bisa Cruiser lah ya. lebih yang cruising. Jadi kayak kemarin kita apa namanya? Track day di Sentul. Buat teman-teman yang masih pakai floorboard itu ya lu kayak cruising aja sebenarnya, kaki nyantai gitu kan. Tapi kalau lu udah pakai mid control, otomatis kaki lu lebih di tengah, lu ngebelokin motornya pasti lebih enak. Bukan gitu, Pak? Betul sekali, Pak. Saya soalnya kemarin rem kunci, Pak. Jadi nggak... Emang rem lu nggak pernah di bleeding aja? Bahlul, ya kan? Oke, ini performance machine untuk mid controlnya. Nah, mid control itu macam-macam. Alloy art keluarin, performance machine keluarin, lalu speed merchant keluarin. Tapi untuk gua paling senang modelnya dari performance machine ini karena simple, nggak terlalu rough gitu loh, nggak raw banget. Nah kebetulan ini warnanya juga gold, ini warnanya performance machine, dari sananya udah begitu. Gitu, ada warna gold, hitam. Nah sebenarnya kalau lu mau warna apapun kita bisa anodize lah, aman. Ya kan? Mesin stock, ini juga sebenarnya RG-nya CVO stock, cuman yang ini sudah dituning dengan dyno jet power vision. Kalau ini masih pakai fuel pack FP4. Sebenarnya apa bedanya dyno jet power vision sama FP4? Jadi gini, FP4 itu kan sekarang baru keluar. FP4 itu dari Vance & Hines. Kalau Power Vision itu ya dari Dynojet. Nah, gue belajar, gue banyak tanya juga ke Mas Gareng. Ternyata FP4 itu dibandingkan dengan Power Vision ini jauh. Jadi lu nggak akan apa ya? Kita tuningnya tuh nggak bisa lebih maksimal dibanding Dynojet gitu. Jadi kalau memang nanti arahnya misalkan motor ini mau naik 135 mesinnya, tuningnya pasti berbeda lagi. Nah, dengan menggunakan Dynojet ini pasti lebih maksimal. Harganya juga beda jauh sebenarnya. Kalau nggak salah, FP4 itu 7,8. Kalau Dynojet ini kurang lebih 15 juta, itu alatnya doang ya, belum tuning. Tuning sekitar 1,5 sampai 2 juta. Dynonya 2 juta. Motor lu sudah Dyno? Udah dong. Speed. Ya, kan? Beauty is fine. Beauty is pain. Oke. Apalagi San? Arem kok. Oke. This is the most important part. Karena nggak semua orang mau ganti ini. Oke, untuk motor yang ini. Dan nggak mampu, kayak saya. Untuk motor yang ini, RG spesialnya kita pakai Trash Performance yang warnanya gold. Bisa lihat kan di sini Kelihatan. Oke. Nah, kalau yang ini, kalau diperhatiin banget baru kelihatan karena warnanya nggak stand out, warnanya tuh hitam. Tapi kalau lu buka backnya, wow, ternyata swing armnya MJK lebih mahal lagi dari yang sebelah sini. Itu dia. Untuk swing arm ini, Trash Performance itu harganya kurang lebih 3.000-an dolar. Ini kalau nggak salah. Langsung rupiah aja, Pak. Oke. Kurang lebih 68 juta. Tuh, rasain lu. Iya kan? Terus udah gitu, MJK lebih mahal, tapi gue lupa harganya berapa. Terus knalpot, gue pakai HPI. Taruh. Ulang dulu ya. Oh iya. Kita ngebahas di swing arm dulu. Kenapa gue harus langsung bahas knalpot? Kenapa harus ganti swing arm, San? Menurut lu kenapa harus ganti swing arm? Ya biar lebih antep juga lah kok. Oke. Itu bahasa lu. Kalau bahasa untuk ke teman-teman ini kan, satu, swing arm itu nge-reduce kurang lebih 40% dari beratnya si swing arm asli. Oh gitu. Yes, 40-45%. Nah, gunanya apa? Supaya otomatis kan motor kalau swing armnya itu ringan, swing armnya juga lebih besar dan lu bisa adjust dengan suspension yang pas, ya lu mau begini-begini ya pasti jelas lebih enak. Oh, gitu. Speed cornering lebih enak, lebih enteng motor gitu. Nah, sebenarnya MJK sama Trash ini dua big brand
yang memang reduce beratnya swing arm gitu. Karena swing arm itu kalau diganti sebenarnya ya apa sih fungsinya? Kenapa harus diganti? Ya kalau memang lu mau polin di performance lu ya itu salah satu yang harus diganti gitu. Bukan sekedar gaya gitu. Tapi kalau motor-motor dua ini, Sultan ini pol pokoknya. Mereka maunya semuanya kena ganti pokoknya, ya nggak? Gitu. Kalau sudah pakai swing arm, otomatis pasti beltnya kita ganti conversion kit jadi chain. Apa itu pakai fan belt? Cila, motor lo ya Itu pasti. dia. Oke, nah kalau gue di sini gue jual nih Trash Performance Conversion Chain Kit. Nah, jadi itu udah beres. Itu tinggal pasang doang. Beres, udah ya. Itu beres. Nah, kalau misalkan lu mau ada pilihan yang lain pun sebenarnya nggak ada masalah. Karena sprocket di bagian driveline primary di depan tuh harus diganti. Ukurannya kita kurang lebih depan 24 tooth, belakang 51 tooth. Nah, rantainya kita harus pakai 5320, 120. Gue biasanya pakai EK chain yang 3D karena itu speknya paling tinggi. Speknya tuh yang ya dibanding yang lain, karena EK chain kan banyak untuk superbike, sport bike, untuk motor-motor yang lain. Nah ini kita ambil yang speknya paling tinggi karena ya you never know kan kalau motor ini motornya udah 1800 cc. Torsinya gede. Yang ini udah 2000 cc, torsinya besar. Kenapa harus ganti rantai? Ya kalau nggak torsinya nggak ini dong. Kalau orang Indonesia, ya kalau gue ngomong sama customer ya sebenarnya kalau di sini nomor satu gaya. Iya. Kayak lu kan, kayaknya kurang keren. Tapi gitu saya kan orang Jawa ya. kayaknya- Kalau di Jawa, kalau pakai fan belt baru keren. Kayaknya kurang keren. Nah, sebenarnya kalau ngomong kayak begitu, chain rantai itu ya lebih fungsinya kalau misalkan engine udah naik spek ya maksudnya. Nggak naik spek pun juga sebenarnya dengan settingan seperti ini, apa istilahnya kalau kayak dijambak, lu buka gasnya lu jambak tuh lebih berasa dibanding lu pakai belt gitu. Nah itu gue rasain juga di Dyna gue yang dulu, sekarang pakai belt, dulu pakai rantai, meskipun yang dulu karburator, tapi kalau ini Super CVO bye. Enggak. Iyalah. Enggak. Lu kan belum pernah tes. Iya. CVO 2011 aja bye ya kan? Oh ya 2011. Iya. CC-nya kecil. Oke. Jadi fungsinya seperti itu. Nah, kalau di luar negeri kan bule-bule itu kan dengan nyalinya kan wah mantap bisa begini dia willy. Kalau pakai belt bentaran game over. Iya. Ya kan? Itulah kurang lebihnya begitu. Apalagi ya? Oke, dari seat kita ngebahas seat sekarang. Ini seat dari SDC by Saddleman. Nah, SDC itu adalah San Diego Custom. San Diego Custom dengan ciri khasnya dia ada punduknya nih. Jadi untuk memegangin kita punya pinggang lebih enak. Dan bisa dicopot ya. Ini bisa dicopot. Ini bisa detachable. Oke, kalau yang ini semuanya full cross. Jadi dari riser, gas tank, tank dresser itu semuanya cross. Jadi seatnya waktu itu gue pasangin cross. Nah, cross ini punya profile yang lebih ramping, bukan lebar ya, ramping. Kadang-kadang yang jadi masalah buat kita nih, kayak badan setinggi gua 172 naik motor touring aja di sini nih. Mana tuh? Ini. Kenapa? Di sini nggak enak kan? Oh gitu ya? Ngeganjel kan? Oh gitu ya? Nah, kalau pakai cross ini otomatis dia lebih di atas frame. Iya. Nggak nutupin frame, paham kan? Nah, kalau nutupin frame kan otomatis sini agak nyangkut. Iya. Nah, itu enaknya kalau pakai cross. Iya. Saddleman yang ini pun juga sebenarnya masih di luar frame. Kalau yang cross di atas frame. Jadi masuk akal kan? Lebih enak gitu menurut gue. Lebih tinggi juga tapi jadinya. Lebih tinggi. Gitu. Apalagi ya? Knalpot. Knalpot. Mahal nih knalpot. Mahal. Horsepower Inc. Horsepower ini memang udah terkenal lah. Udah memang dia workshopnya memang untuk performance banget. Ini knalpot ini kurang lebih harganya. Nick, HPI berapa Nick harganya? Yang touring? 40 lebih lah. Kan? 45 juta. Hih? Ya. Dibanding TBR itu harganya yang hitam 18,5 juta. Panjangnya lebih panjang HPI. Kalau kita ngomongnya apa ya? Mid size ya.
Mid size-nya HPI sedikit lebih panjang karena ada di posisi di bawah back. Kalau TBR itu lebih maju dibanding back, jadi lebih pendek. Nah ini TBR Shorty 2-in-1. Nah kalau testimonial teman-teman yang sudah pakai, Bapak gimana Pak? TBR. TBR is the best. TBR the best. Murah meriah. Suaranya mantap. enak. Nah kalau HPI ini suaranya mungkin nih. Kalau speknya udah motornya udah pol banget, ini untuk performance sih nggak ada matinya sih menurut gua. TBR. Tapi you belum pernah bangun yang spek mesinnya nampol gitu. Tunggu. Oh, oke. Tunggu. Itu kita nggak perlu bahas. Top secret project. Iya. Luar biasa. Gitu. Jadi apa lagi ya? Oh, ini nih. Gue pengen membuktikan sebenarnya kalau MJK itu dibeli sama Kraus. Sebentar, Son. Gue pengen kasih lihat bentuk floorboardnya Kraus Moto sama MJK tuh sama. Tapi sebentar gue ituin. Sebentar gue ambilin. Oke. Ini karena sudah dibeli ya MJK ya. Karena sudah dibeli. Nah, lu sini deh. Ini MJK. Awalnya sih jujur gue bentuknya kurang suka sih. Tapi suka gue. Iya. Gue nggak sukanya kenapa? Kenapa? Mahalnya tuh crazy mother father, men. Iya. Mahal banget. Tapi lu lihat, memang fungsinya gila. Apa namanya? Kan kalau misalkan untuk performance kita perlu high open flow banget kan. Ini dari elemennya udah pasti high open flow. Lu lihat nyambungnya kemana? Di sini ada pembuangannya lagi nih. Tuh. Nah, you see? Ini Kraus Moto. Naikin dikit kok. Ini Kraus Moto, men. Oke. Kraus Moto. Ini lagi mau kita pasangin di ini. Very light. Dan ini Tuh. Slightly, bukan slightly lagi. Plug sama. MJK Kraus. Gitu. Ini bukan berarti MJK, bukan berarti Kraus nembak ya. Kraus sudah beli perusahaannya MJK. Jadi ya begitu deh. gila. Ya kan? Gitu. Oke. Terus apa lagi? Screaming Eagle. Bagian belakangnya kita ganti. Orange. Sekarang kan lagi hype banget Bagger Racing League, ya kan? Sebelumnya kebanyakan teman-teman, bapak-bapak, om-om itu semuanya pakai HD 357 All-ins untuk shock belakangnya. Nah, HD 357 ini lebih tinggi kurang lebih 1 inch, which is jadi 13,5 inch sampai 14 inch untuk rear. Standarnya Harley kan 12,5 inch gitu. Jadi gue nanya waktu itu apa sih sebenarnya perbedaannya Screaming Eagle All-ins sama HD 357, karena tingginya sama, bentuknya sama, cuman apa namanya, tanknya aja yang berbeda, satu hitam satu gold. Nah sebenarnya sama aja katanya All-ins bilang, cuman karena memang dia buat balap ada sedikit spring rate-nya yang berbeda gitu. Itu aja. Udah itu. Iya. Ceban tuh beda tuh. Bedanya 10 jutaan dan ada logonya Screaming Eagle. itu balik lagi. Cempaka putih juga. Spring nggak, waktu itu gue lupa ingat, sorry ya. Spring rate-nya berbeda, sama sedikit ada parts yang di dalam tuh sedikit berbeda, memang speknya lebih buat balap. Tapi kalau diperhatiin lagi itu posisinya itunya lain kok. Oh iya, memang kan? lain. Selang itu ya. Datangnya pun juga lain. Karena HD 357 itu tidak datang dengan bracket. Iya. Nah, jadi bracketnya itu lu bisa custom made, lu bisa pakai Kraus Moto punya. Tapi kalau yang SE ini, sebentar sini gue kasih lihat. Dia udah datang dengan bracketnya ini langsung. Nah, ini bracketnya sebelah sana langsung. aja kok. Tuh. Oh, ini datang dari Dia nggak perlu usah beli-beli lagi. Nah, dia punya selangnya ini lebih panjang dari HD 357. Gitu. Nih kalau lu mau lihat perbedaannya. Sini. Ini pakai HD 357. Bracketnya ini Kraus. Nah, kenapa gue suka Kraus punya? Karena Kraus rapih di sini, nempel. Nggak ngat. Ya kan? Tapi kalau ini sama bracketnya Kraus ya ketemunya sama aja sama beli All-in Screaming Eagle sebenarnya ya. Iya. Iya kan? Bisa dibilang begitu. Iya. Nah, kalau misalkan teman-teman nanya, gimana cara settingnya All-ins? To be honest, ya kita udah belajar juga di sini. Tapi gue kebanyakan
kalau di sini ada yang apa namanya mau pasang all-ins, dan all-ins itu kan datangnya semuanya 0, belum disetting. Nah itu harus disetting. Untuk lu dapetin fungsi yang maksimal harus disetting. Itu semua tergantung sama berat badan lu. Berat badan lu berapa, lu suka boncengan apa enggak, itu semua harus disetting. Karena itu pengaruh sama lu punya belok. Speed cornering. Itu kadang kan orang kita belok nih. Belok ini ada begini nih. Iya. Nah, berarti kan ada something wrong. Itu reboundnya kita harus, atau preloadnya kita harus setting lagi. Tapi begitu lu pakai all-ins, kalau memang settingannya benar, belok ya udah. Kayak punya Ai, you settingin tuh di sini kan dulu. Wah, you lihat kan yang paling rebah sesentul siapa? Itu orang tidak sayang motor. Ya kan? Sama dengan si all-ins depan. Jadi apa sih, kita kan jual all-ins, jual KRT ini sekarang namanya KR8 ya. Udah baru. Upgrade yang baru. Kita kan jual harga mahal. Pasti kan harus ada fungsinya. Jadi begitu kita pesan ke sana, mungkin gue stok, gue nggak bisa pastiin nih yang beli nanti beratnya berat berapa. Gue average 80 kilo lah ya. Jadi kita pesan ke sana pun supaya fungsinya itu baik, bukannya berarti di sini nggak bisa disetting lagi, bisa. Kita harus masukin kita punya berat badan gitu. Nah begitu sampai di sini disesuaikan lagi. Biasanya sih gue panggil atau gue kirim ke all-ins untuk dipastikan ini motor harus enak. Karena lu buang duit banyak, lu parts lu mahal, fungsinya yang kita tahu tuh pasti ada. Kalau nggak disetting dengan benar kan percuma. Jadi itu harus disetting dengan perfect. Gitu bro. Apalagi? Son? Udah habis kok? Habis? Belum lah. Udah. Belum. Udah. Mau lihat Kalau posisi. sisanya kan untuk review parts kan sudah ada di video kemarin. Kurang lebih seperti itu. Kalau kalian mau lebih detail lagi, apa namanya, lu bisa cek videonya. The HPR ini kita sebutnya. Apaan di atas? Ada di atas linknya. Oh iya. Kasih lagi. Linknya ada di atas, George. Itu. Linknya di atas, George. Iya. Iya kan? Gue nggak biasa. Iya nih kaku bener sih. Iya. Aduh, makasih ya udah pada banyak nonton gue. Iya. Viewer lumayan menaik lah ya, puji Tuhan. Jadi gitulah kurang lebih. Iya, oke. Jadi motor ini sama-sama head-on, sama-sama Gelo, meskipun yang ini CVO ini spesial, tapi udah deh Gelo. CVO. Ya, thank you so much buat Bapak Putra Rizky untuk road glide spesialnya dipercayakan kita handle. Pak Rian Nirwan, ini dua-duanya pembalap nasional, men. Dan pembalap berteman. rally nasional berprestasi. Ya Ini kan? berteman baik ini. Berteman Motornya baik. juga. Ini dari Gazo Racing. Ini dari LFN sederhana. Ngeri. Habis balapan di Malang. Iya dari mana? RFT. Anak buahnya Rivato. Oh iya. Kita mau turun balap loh pakai Jazz. Oh iya. Oh ya, satu lagi nih gue lupa. Motor ini pakai lower fairing. Standarnya tapi ya. Gayanya CVO memang semuanya pakai lower fairing. Road glide special bisa atau nggak dipakai roll fairing? Bisa. Kita punya stoknya, aman. Bisa. Cek. Tapi untuk 2018 up ya. Yang bawahnya, yang Rushmore bisa tapi agak maksa. Gue bisa adjust. Pernah gue pasang. Otsuala kan gue pakein. Oh iya. Nah itu bisa tapi agak maksa. Harus bisa. Custom dikit. Luar biasa. Ya. Apalagi? Sudah kali ya. Sudah Pak. Nah sini, lu ke belakang. Sini, gue mau kasih lihat lu dulu. Ini penting banget informasinya. Simple tapi penting. Oke. Nih buat teman-teman ya, sana juga sama. Ini kan pakai all-ins di sini. Fendernya kan kita ganti. Aslinya kan ada lampu di sini kan. Gimana caranya kalau kita mau ngilangin itu? Ya, otomatis kan pasti kita cat kan, kita rapihin jadi nggak ada bolongannya. Lu pasti bingung, taruh plat nomornya di mana ya? Nah ini salah satu contohnya. Ini gue bikin, ini kita nge-bracketnya di samping. Ini pasangin bracket, plat nomornya di tengah. Oke. Gue kasih lagi cara yang paling gampang. Efisien ini ya. Ini efisien. Lu mau taruh di sebelah kiri, sebelah kanan, sebenarnya bisa tanpa ngerusak apapun. Ini dari Alloy Art, plat nomornya bisa lu pindah, simple, kayak gini aja.
Ini original loh ya guys. Ini alloy Bukan art. custom. Mount license plate. Ini alloy art. Itu bro. Keren kok. Jadi tinggal dijepit. Lu nggak usah pusing. Lu mau taruh di kanan, mau di kiri bisa. Nah, itu referensi aja. Lagi kontes tinggal copot. Ya, itu referensi aja buat temen-temen yang bingung taruh plat nomor itu di mana. Iya. Karena kalau bagger sudah polos, udah karbonan kan sayang kalau kita hancurin. Ya kan kita harus ngebor lagi. Caranya. Ini fender belakang juga dari Carbon Visionary. Very expensive, pusing. Iya, very expensive. Terus, lu mau lihat perbedaannya Trash Conversion Kit sama MJK nggak? Hah? Kan ada di video-video Ada detail. di video. Oke, I think that's it for today. Lu bisa cross check lagi di video-video yang punyanya Rian Nirwan, punyanya Pak Putra Rizky. HPR ini kayak kita mau bikin sinematik ya, kita Ya. sempetin deh. Kita sempetin. Bagi sama DJR soalnya. Ya, kita mau ini, jangan lupa yang belum follow @jakartarus pakai D Jakarta Rus, di follow lah. Banyak kegiatan. Infoin dong, 20 tanggal 20 kita ride. Oh ya. Yang mau ikut. Buat yang mau ikut tanggal 20 untuk ngerayain kemerdekaan Indonesia, kita mau ride bareng lagi Jakarta Rus. Kita kumpulnya to be announced. Jadi makanya di follow aja @jakartarus. Pantengin. Ya kan, dipantengin aja. Nanti pasti akan ada infonya. Kita mau kumpul di mana, acaranya ngapain. Ya, basically kita hanya pengen ketemuan, kita ngumpul, ngobrol, sharing, ride bareng, makan-makan. Foto-foto jangan lupa. Foto-foto. Yang mau foto-foto. Yang penting naik motor pun, meskipun motornya bukan motornya apapun ya, kita mengharapkan 600 cc ke atas. Mau motornya apa, yang penting ya asik aja, ya kan, nggak perlu yang rame dengan atribut, ya kan, yang penting itulah. Atribut emang mau ngapain? Iyalah. Iya. Oke. Iya. I think that's it for today. Jangan lupa dicek Tokopedia-nya Garasi 19. Yang belum subscribe, tolong di-subscribe ya. Karena sekarang kita udah 17.348 subscribers. Luar biasa. Long way to go. Iya. Ya. Mau bercepek-cek nih. Gila loh, kita dari berapa? 1.200 gue ingat. 200 kita. Ya kan? Jalan 2 tahun? 2 tahun. Lebih ya? 3 tahun ya? Hah? Iya. Oke. Iya. Tokopedia jangan lupa dicek, banyak merchandise Garasi 19. Kemarin ada yang nanya, Garasi 19 yang tim kok nggak dijual? Memang tidak dijual, kan namanya juga tim. Iya. Ya, untuk internal aja gitu. Jadi jangan lupa soon kita akan ada artikel baru untuk t-shirt Garasi, ada hoodie. Coba dicek aja. And then udah. Apa lagi, Son? Udah. Udah, gue mau balik kerja lagi. Asik. Masih banyak kerjaan nih tadi Thank you so gua much ganggu. guys. Thanks so much for watching Garasi 19 Build to Inspire.